ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا واكرم الأرواح منا واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام اللهم صل عليه وعلى آله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وولاه. أما بعد, para habaib, para sadah, para ulama, para dzurriyyah almarhum birahmatil hayyil qayyum, maha guru kami Syekhuna Ki Said bin Armiya, mudah-mudahan saya sebagai salah seorang santri beliau, semua yang hadir yang pernah mengecap pemahaman dari beliau, yang memahami dari hari ke hari kalimatu la ilaha illallah, la ilaha, memahami kalimatu la ilaha illallah. Ketika saya berada di pesantren ini, bertahun-tahun saya menimba ilmu tauhid sepeninggal Sayyidina wa Maulana al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Kita harus jujur, kita harus mengakui, hilangkan rasa kesombongan bahwa ilmu tempatnya tidak diduga-duga. Pemahaman ilmu terkadang kita cari di kanan, dia berada di kiri. Kita cari di atas, dia berada di bawah. Kita sangka berada di pesantren yang sangat megah, dia berada di pesantren yang sepertinya tidak ada apa-apanya. Waktu saya ke sini belum seperti ini keadaannya. Masih sedikit berapa gelintir santri, sedikit. Bangunan tidak megah, saudara. Maaf, kumuh, jelek. Belum seperti sekarang. Tetapi kalau orang benar-benar ingin mencari kebenaran, dia tidak akan berhenti dengan melihat bangunan yang tidak mewah, tidak melihat nasab kiai yang bukan sayyid karena dia bukan habib. Jangan Anda tidak mau belajar ilmu, tidak ada nasabnya. Pemahaman tidak ada binnya. Mempelajari ilmu jangan terpengaruh nasab, saudara. Saya tidak ada niat menyinggung, yang tersinggung ya boleh-boleh saja, tapi tidak ada niat di hati saya. Pemahaman saat itu saya ditawari oleh guru kita Kiai Ahmad untuk belajar tauhid. Saya tidak langsung menerima, sebab saya ingat pesan dari Sayyidina wa Maulana al-Walid. Beliau bawa sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Jangan main-main, kata Nabi, kalau mengambil pemahaman agama, hati-hati. Hati-hati, kata Nabi. Pemahaman yang kamu ambil ini pemahaman agama, bukan pemahaman dasar-dasar negara. Bukan pemahaman Undang-Undang 45, meskipun penting untuk negara kita dan harus kita pahami juga, kita ikuti juga, tapi beda. Pancasila dan Undang-Undang Dasar tidak berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berada di negara ini, kita ikuti, kita patuhi, kita pahami, tapi beda. Tidak ada pesan dari Nabi Muhammad SAW, hati-hati kalau akan mempelajari azas sebuah negara, tidak ada.
Tidak ada. Tetapi kalau Anda akan memahami tentang la ilaha illallah, Anda akan mempelajari tentang Allah. Ini Allah tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tidak bisa Anda menghayal ingin mimpi Allah terus mimpi hadza Rabbi, tidak bisa. Anda hafalkan Al-Quranul Karim, Anda jadi hafid, tapi bukan alim yang memahami tentang Allah. Bukan. Bukan dari situ jalurnya. Bukan dari situ isnadnya. Bukan. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Hati-hati kalau akan mengambil pemahaman agama. Apalagi Kiai Ahmad waktu itu belum seperti sekarang. Kalau sekarang sudah jadi Hadratus Syekh, orang melihat beliau, ini Kiai. Sebab mata manusia terpengaruh zahir saat itu bukan seperti ini. Pakaiannya biasa, lebih sering pakai kaos, pakai kopiah setengah agak begini. Tidak menampakkan ahlul ilm sama sekali saat itu. Ini saya akan cerita sebuah cerita yang belum pernah seumur hidup saya buka, belum pernah. Saya memang niat akan saya ceritakan lillah wa fillah. Anda tuduh saya riya, silakan. Tapi tidak ada niat ke situ. Saya tadi sudah pulang. Sudah perjalanan pulang, ada uzur kembali, ya sampai saat ini belum pulang. Mungkin saya disuruh bercerita tentang ini. Sebab bangsa Indonesia ini bangsa yang hobi dongeng. Mungkin dongeng kalau di negara Mesir, di Saudi tidak populer. Tapi bangsa ini doyan dongeng. Dan itu bagus. Terkadang seorang tua ketika dia melakukan dosa, ketika dia bermaksiat kepada Tuhan, yang dia ingat nasihat nenek moyangnya yang berbentuk dongeng. Bisa sadar dia dari situ. Saat itu ketika hati saya gundah, ini benar apa tidak? Apalagi tidak boleh pakai bahasa Indonesia, saudara. Kata Kiai Ahmad, ini ijazahnya dari sana bahasa Jawa. Alhamdulillah saya paham bahasa Jawa, tapi bahasa Jawa Tegal beda. Kasar-kasar sedep. Kalau Jawa Timur halus-halus nikmat, beda. Kalau Tegal kasar-kasar sedep. Saya dari Jawa Timur dipaksa harus pakai bahasa Tegal. Jadi maju mundur, iya apa tidak ini. Kiai Ahmad cerita, ini begini, saya dulu dapat isyarah mimpi ini, Habib Saleh Tanggul, Habib Husain Warbatang, Bapak jenengan kesini waktu itu saya dipanggil, Allimin nas allamakallah, Allimin nas allamakallah. Belum menerima hati saya. Sebab saya kalau kata ibu saya ini cengkal. Jujur saja, nggak gampang saya ikut orang itu. Tidak gampang, masih ragu saya. Dilihat kitab, ini benar wujud kidam bako dalil ini. Tapi entah hati masih belum. Di tengah-tengah saya seperti itu, saya bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Syekhuna Kiai Said duduk di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ini mimpi hak. Saya tidak pernah buka kepada orang. Ini mungkin kali terakhir saya hadir khol. Saya tidak suka keluar. Sudah lama saya tidak keluar. Tapi ini penting, harus saya buka. Saya sudah tidak suka berkumpul dengan orang. Saya lebih suka di rumah, membaca kitab, ibadah. Tapi saya ditakdirkan, saya buka. Tolong dipahami. Jadi prinsip tidak gampang kiai dibenarkan Nabi Muhammad SAW. Kiai Said membaca risalah awal di depan Rasulullah SAW. Karena saya kotor, saya tidak melihat muka Nabi dari depan, tapi dari belakang. Muhammad SAW memakai gamis putih. Imamah, Rida, Syekhuna duduk di depan Nabi. Baca risalah awal, dulu cetakannya masih coklat, kurang bagus cetakannya yang dulu itu. Itu yang beliau baca di depan Nabi. Kemudian saya teringat pesan Sayyidina Maulan Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Kalau mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin dari syaitan. Hak. Famadha ba'da al-haqqi illa ad-dhalal, kata Al-Quran. Kalau ada seorang dibenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
baru jatuh ego saya, baru jatuh kecengkalan saya, kekakuan saya hilang. Ini orang benar, ini orang bisa membawa orang kepada Allah. Saudara-saudara saya, ada orang-orang yang sudah meninggal masih bisa mendidik, disebut murabbir ruh. Jasadnya mati tapi bisa mendidik. Kalau anda ziarah ke para wali, kata Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, idza jalasta indal wali ma asabakal matar asabatkar rusyusha. Kalau engkau duduk di depan wali, kalau engkau ahli dosa mungkin tidak mendapat hujan rahmat, tapi mendapat percikan rahmat. Satu percikan rahmat dari Allah yang anda dapat di depan makam wali. Kalau anda tidak suka solat, anda akan dirubah menjadi ahlus salah. Yang kalau Ramadan belum puasa akan dijadikan ahlus siyam. Yang hatinya kaku, tidak cinta kepada ulama akan dilunakkan untuk mencintai ahlullah. Yang tidak suka membaca Quran akan menjadi ahlul Quran. Yang usianya 60, 70